Mas dapat salam dari Pak Jenderal Agus di Depok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Serem amat Jenderal. Mas, gimana kalian sama dengan Mbak Prami? Ya, monggo silakan. Jadi dari awal, dari 2003 sampai sekarang, operasional itu memang jaringan agen dan lain-lain memang aku yang build dari awal. Jadi aku tinggal minta aja sama Bapak. Butuh armada segini, karena aku fokus cuma nyari uang. Bagian pengelolaan mereka, beliau dan adik di Agus. Salam dari Banyumas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Sugeng Enjing, mudah tansah pinarikan sehat. Amin amin, makasih banyak. Bitung Jogja belum ada ya Mas? Ada kalau mau transit. Kalau garasi induknya di Kudus. Benernya kalau status PT ya, status perusahaan, garasi induknya itu harusnya ada di Jakarta, di Tangerang, di Warung Mangga tuh garasi kita yang di sana. Cuman karena kita udah pada pulang kampung semua, jadi akhirnya yang jadi garasi induk secara non formal ya Kudus. Tapi kalau status perusahaan PT Tangerang garasi induknya. Makanya kalian lihat platnya Haryanto tuh BBB VGA. Kalau orang nggak tahu tanya ribut. Katanya orang Kudus kok platnya B. Ya kalau plat nomor itu kan ngikutin akte domisili pendirian perusahaan, bukan akte kelahiran. Kadang orang kalau nggak tahu tapi nanyanya nyelekit ya begitu. Nah ini penguasanya garasi Tangerang tuh, Mas Miftah Alimi, Mas Mimi. Mas kenal sama Pak Aris? Pak Arisnya Sari Arum, kenal. Sama anaknya juga kenal baik. Salam dari Sumeneb Madura Mas. Waalaikumsalam. HR nggak masuk terminal Secang ya Mas? Kalau yang Patas masuk, kalau yang Akap enggak. Secang itu kan jalur yang Magelang kan, Temanggung kan. Salam dari Sumeneb Madura Mas Rian, Mas Ahmad Fauzi Muhsin. Waalaikumsalam. Dari tadi banyak nih yang orang-orang Madura yang Sumeneb nyapa. Mas kalau pesan baju di agen Sumber Harta bisa. Ntar katalognya aku bikin di website. Mas kenal sama Pak Edi Dugem? Nah, kan dulu pernah di sini. Ini udah sakit ini, udah nggak bisa kerja lagi. Oh iya, dia pengen naik supir. Tekad ya? Iya benar, yang sekarang di Sudiro. Nggak ada masalah. Emang dia pengen naik supir. Cuman kalau di Haryanto itu nggak gampang naik ke supir. Enggak, karena dia pengen naik ke supir, di Haryanto nggak bisa langsung. Makanya dia jadi pengalaman di supir. Nggak ada masalah. Betul, nggak ada kru yang resign atau pindah PO memang. Tapi kalau kasusnya Tekad itu beda. Dia tadinya kan ngernet, terus maunya nyupir. Terus di Haryanto nggak bisa langsung begitu. Di Haryanto tuh masuk supir itu susah, Mas. Evaluasinya banyak, tes-tesannya juga berat. Makanya diutamakan yang udah punya pengalaman. Itu Pak Agus Dugem. Oh, iya deh lupa gua. Itu Agus Dugem yang sakit. Edi Dugem iya. Betul, ada. Member Mania Haryanto bisa jadi seller untuk jual souvenir Haryanto? Nggak bisa. Perlu diingatkan ya, Haryanto Mania itu bukan aku yang, maksudnya grupnya itu bukan aku yang mendirikan, tapi rekan-rekan admin. Aku cuma support mereka aja. Jadi aku sendiri nggak bisa nerima postingan, nggak bisa nge-approve apa ngebuang orang, ngeblok orang, nggak bisa. Itu hak mereka. Cuman aku support aja. Nah di situ mereka punya peraturan nggak boleh ada reseller lain yang promosi merchandise Haryanto di situ. Karena itu buat mereka jadi ya buat nyari rezeki tambahan, mungkin seperti itu. Jual kaosnya dari semua nickname HR gak masuk. Kalau di grup kalau mau nyari pasti ada. Minggu lalu mau pesan Bitung Jogja, malah dioper ke PO sebelah, gak dikasih tahu opsi buat transit. Oh karena lagi habis Mas. Kalau bahasnya minggu kemarin lagi habis. Kan sejak sebelum Lebaran sampai sekarang okupansi masih full terus. Kalau sampai dioper ditawarin di PO lain berarti memang Haryanto lagi habis. Di tiket juga ada tuh nomor pengaduan, betul. Selamat pagi Mas Rian, sehat selalu, amin, makasih banyak. Aku OTW garasi, oke Mat.
Kamu nggak lagi di Jakarta tuh, Man? Lagi di mana, Mas? Di garasi Bangak, Boyolali. Ari Wahyu Nugroho. Waktu itu harusnya 198 tapi dia akhirnya saya juga karena 199 bilang kalau agen salah klik mobil, ya itulah namanya manusia. Makanya aku selalu bilang, dari ribuan penumpang PO Haryanto setiap harinya, nggak mungkin 100% orang puas. Pasti ada 1-2 yang mengalami gangguan operasional. Dan itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dicegah, karena itu kita berbicara tentang keterbatasan kemampuan manusia. Jadi kalau yang error manusianya, berarti yang salah bukan sistemnya. Mungkin karena mereka lelah atau pas lagi ngantuk salah klik kan ya. Nggak mungkin juga kita bisa ngawasin sampai sedetil itu. Jadi minta maklum dan minta maafnya. Salam dari Sukabumi, Mas. Waalaikumsalam. Salam, Mas, dari Jambi. Saya sering mimpi ketemu kamu loh, Mas. Oh ya? Kata orang sih bakal ketularan suksesnya. Amin, amin. Minimal nggak ketularan suksesnya, ketularan baiknya aja, buruknya jangan. Mas Rian beli Besekon untuk membantu PO lain ya, Mas. Di antaranya itu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, nggak munafik karena memang harganya lagi murah. Bayangin aja bis-bis yang dibeli sama Pak Haji saat ini, itu harganya, Mas, 30%, 40% dari harga pasar. Bayangin, kalau lagi masa normal. Karena masih pandemi, harganya cuma 40%, 50%, 60%. Siapa yang nggak tertarik buat beli? Cuman yang berat itu karena mungkin harus cash, itu aja. Karena kan nggak bisa diutang itu bis-bis itu. Walaupun second tapi harus cash. Jadi kalau kita lagi ada cash money, ya enak ngumpulin aset. Karena mobil-mobil itu kondisinya bener-bener luar biasa semua. Lah Pak Haji senang berbisnis begitu. Di samping itu ngebantu orang yang lagi butuh juga. Karena mereka kan rata-rata yang ngejual sampai murahnya kayak gitu tuh pasti karena efek pandemi. Kemarin Jawa Tengah aja leasing perbankan 470 unit bis. 470 unit bis yang sengketa sama badan finansial di Jawa doang, bayangin. Jadi kalau ada yang teman-teman, ya Bapak sekalian niatnya bantu. Mas, HR pakai bis listrik biar keren, beda dari yang lain, terus gak ada polusi pula. Iya, beda sih beda, tapi gak ada penumpangnya akhirnya yang naik. Nggak bisa, akap nggak bisa dikasih bis listrik. Mungkin bis listrik itu efektif buat di dalam kota karena mereka jalannya kan rapat. Tapi kalau buat akap lintas jauh pakai bis listrik, waduh, siapa yang berani nyoba? Nggak berani gue nyoba.